Nah, pada video kali ini masih membahas kelanjutan dari konten evaluasi. Kalau yang sebelumnya sudah berhasil menambahkan perhitungan benar dan salah, sekarang kita bisa tambahkan yang namanya semacam keterangan atau status ya. Jadi apabila user nanti menjawab benar dengan memperoleh skor tinggi atau benar semua, kita bisa tampilkan semacam keterangan atau status user ini lulus itu ya, atau selamat Anda lulus itu. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya dia dapat skor di bawah KKM, anggap saja KKM-nya 80. Nah, kalau dapat 40 atau misalnya 0 itu, nanti muncul keterangan tidak lulus. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bawahnya. Saya akan ubah dulu sedikit tampilannya. Ini saya akan bawa naik biar tidak terlalu mepet dengan elemen yang di bawahnya ya. Nah, saya akan buat di bawahnya ya. Ini saya akan ambil dari teks yang di atasnya. Nah, misalnya di sini anggap saja status. Nah, seperti itu ya, status titik 2. Nah, status di sini saya akan buat lebih lebar. Kita akan tampilkan teks di sini. Misalnya nanti teksnya itu anggap saja lulus seperti itu ya. Tapi nanti kita akan buat agar tampilannya juga ada yang tidak lulus. Nah, ini hanya sampel teks saja. Dan ini masih dynamic text ya, jadi kita berikan instance name juga. Di sini saya akan buat instance name-nya status. Oke. Dan kita buka script-nya di bagian scene yang terakhir ya. Nah, kita buat di bawah ini, di bawah tampilan skor benar dan salah. Kita tambahkan yang namanya struktur kondisional atau statement condition. Nah, sekarang yang menjadi acuan apa? Misalnya skor ya, apabila nanti user atau jika user mendapat skor lebih dari sama dengan 80, itu misalnya ya, misalnya 80 ke atas itu. Jadi di sini kita buat if, kurung buka, yang jadi acuan adalah skor lebih dari sama dengan. Ya, kenapa lebih dari sama dengan? Kalau hanya lebih dari saja, misalnya lebih dari 80, berarti nanti 80 tidak masuk perhitungan. Agar 80 juga terhitung, kita harus ketikkan sama dengan. Yang artinya 80 ke atas. Nah, jika nanti user mendapatkan skor atau memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 80, buka kurung korawal di bawahnya, kita masukkan instance name yang tadi ini. Saya gunakan instance name status.text. Nah, kita buat di sini apa yang akan muncul kata-katanya. Kalau 80 ke atas, berarti di sini nanti lulus seperti itu. Dan kita buat kondisi sebaliknya. Di bawahnya ya, di luar kurung korawal if, kita buat else, kurung korawal buka, enter. Kita buat lagi
keterangan untuk tampilan statusnya. Misalnya di sini tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita save kembali dan tes movie. Kita coba jawab benar. Nanti akan muncul status lulus, kita coba jawab salah ya. Nah, dia akan berubah jadi tidak lulus. Nah, teks ini biar tidak mengecoh ya. Ini saya akan hapus saja di sini ya. Nah, jadi tidak harus diisi sebenarnya ya. Mau diisi juga bisa. Cuma di sini biar tidak terkecoh ya. Nah, kita coba kosongkan nanti. Kalau benar nanti misalnya dapat 80 ke atas ya. Ini tergantung dari jumlah soal yang kita buat ya, jumlah perhitungan yang kita buat. Anggap saja di sini 80 ya. Nah, kalau dia dapat 80 ke atas, nanti muncul lulus. Kalau di bawah itu tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Oke, saya kira ini lebih mudah dipahami ya. Nah, ini penambahan untuk tampilan akhir di bagian konten evaluasi. Nah, satu lagi, kalau misalnya ingin lebih menarik, kita bisa memainkan warna. Apabila nanti dapat keterangan atau status lulus, ya, kita buat biar warnanya hijau itu ya. Kalau misalnya dia tidak lulus, nanti warnanya merah. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengaturan text color. Pengaturannya kita arahkan ke objek text field ini ya, kolom teks yang sudah diisi instance name. Instance name-nya di sini saya pakai status ya. Kita masukkan instance name status dot text color. Nah, untuk format warna di sini kita ketikkan kode warna ya. Formatnya di sini 0x dan dilanjutkan dengan kode warna. Di mana kita nyari kode warna? Kalian bisa buka panel warna ya. Panel color, silakan masukkan di sini ada kode warna. Nah, di sini kan ada tanda hashtag. Kita masukkan angkanya saja. Saya akan ambil kode warna yang ini biar sama. Ya, ini. Ya, ini. Atau bisa juga di sini ya. Nanti silakan bisa diambil sampel warnanya dulu. Ketikkan 0x di awal, kemudian diikuti dengan kode warna. Di bawahnya juga pengaturan text color. Ini warna merah ya. Nah, perhatikan formatnya. Ini hanya tambahan. Tidak harus diisi ya. Tapi kalau ingin menarik dari segi interface atau UI-nya, silahkan bisa dikreasikan. Ini saya gunakan warna hijau yang sama dengan warna teks di atasnya, dan ini warna merah yang sama juga dengan di atasnya. Kita coba save dan tes movie. Nah, itu warna hijau ya. Oke. Itu tambahan untuk bisa menambah cantik desainnya, biar lebih menarik nanti. Tentunya warna yang kalian pilih harus sesuai dengan konsep desain ya. Nanti silakan bisa disesuaikan dengan konsep desain masing-masing. Nah, itu untuk tambahan di bagian akhir. Di sini masih banyak yang bisa ditambahkan, nanti setelah ini saya akan bahas satu persatu ya. Setelah ini kita tambahkan semacam instruksi atau petunjuk beserta dengan input nama. Ya, di sini biar tidak kosong ya. Saya akan tambahkan nanti dengan beberapa
poin petunjuk gitu ceritanya, kemudian ada input nama, dan nanti akan kita tampilkan di bagian akhir juga. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian ini, silakan bisa dicoba.